Salam. Ya, kita bersyukur pada minggu ini memasuki minggu bulan Mei. Ya, di minggu pertama ini kita akan mengikuti perjamuan Tuhan. Ya. Dan sebelumnya saya akan membagikan firman, tapi bagi saudara yang ingin ada keperluan ke belakang dipersilakan. Saya beri waktu 5 menit mulai dari sekarang. Silakan. Ya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebetulan tema bulan ini sudah berganti ya. Ialah kuasa kebangkitannya memberi hidup. Kalau bulan kemarin kebangkitannya memberikan pengharapan. Tetapi pengharapan kalau tidak ada hidup sia-sia juga. Jadi orang hanya minta pengharapan. Tapi ada hal yang lebih penting ialah hidup. Hidup ini sangat penting. Karena kita semua ingin hidup. Ya. Nah, bulan ini berganti, temanya ialah kuasa kebangkitannya memberi hidup. Ya. Kita akan lihat seperti apa nanti kuasa kebangkitan Tuhan supaya kita benar-benar memiliki hidup. Mari kita membuka firman Tuhan yang ada di dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai ke 26. Ya. Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan 26. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan 26. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak mati." Engkau baca. Ya, 3 ayat ini. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kita semua manusia akan mati. Ya, ada yang tidak akan mati. Ya. Semua manusia akan mati. Entah kapan waktunya kita tidak tahu. Karena datangnya seperti pencuri. Yang kita hanya bisa ialah berjaga-jaga. Tetap menjaga iman kita. Supaya kita sungguh-sungguh memiliki hidup. Dan kita akan belajar melalui ayat-ayat yang sudah kita baca, seperti apa kita orang percaya memiliki hidup. Apakah hanya orang yang rajin ke gereja, yang rajin melayani, yang rajin beramal, itu yang akan memiliki hidup. Tidak seperti saudara kita di sana, berbuat kebaikan, berbuat amal sebanyak-banyaknya, kumpulkan supaya mereka memiliki hidup yang kekal. Ya. Ada baiknya juga sebenarnya supaya kita tidak tahu
apakah sudah memiliki hidup atau belum? Nah, ini yang jadi persoalan. Kadang-kadang kita orang percaya karena sudah tahu kita memiliki hidup, tenang-tenang di dalam hidup ini. Tidak mau melakukan yang sifatnya untuk Tuhan. Ya. Yang penting saya sudah memiliki hidup, memiliki keselamatan. Itu menjadi orang Kristen yang salah. Ya. Sebenarnya menjadi orang Kristen itu seharusnya lebih semangat lagi karena sudah diberikan hidup. Ya, harus mau berbuat kepada siapa yang memberikan hidup pada kita. Karena di dalam ayat ini yang kita baca, kehidupan ini bukan kehidupan yang asal-asalan, tapi kehidupan yang sangat mahal. Ya. Kehidupan yang manusia tidak bisa mengusahakan. Kehidupan yang hanya oleh anugerah Tuhan. Nanti kita akan lihat di sana. Hanya oleh anugerah Tuhan. Bagaimana caranya supaya saudara dan saya itu memiliki hidup? Ya. Bagaimana caranya? Melalui pembacaan kita dari Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke 25, 26, 27. Tadi kita membacanya, kita akan belajar. Ada 3 hal yang saya akan sampaikan. Walaupun mungkin ada beberapa hal, tapi yang saya maksud 3 hal saja. 3 hal saja kita bisa memahami, kita bisa melakukan, itu pun sudah baik. Walaupun sebagai anak Tuhan yang sudah memiliki hidup, banyak hal yang harus kita lakukan. Yang pertama ialah kita memiliki hidup itu oleh anugerah Tuhan. Anugerah tahu ya, anugerah beda dengan hadiah. Ya. Pemberian Yesus itu bukan karena kita rajin diberikan hadiah, enggak. Anugerah itu pemberian Tuhan bagi setiap orang yang tidak mampu. Ya. Kalau merasa dirinya orang mampu, itu tidak dikategorikan orang yang diberikan anugerah oleh Tuhan. Ya. Karena Tuhan datang, Yesus datang untuk mencari orang yang berdosa. Orang berdosa tentunya tidak mungkin kita akan memiliki hidup yang kekal. Karena hidup kekal itu kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan tidak mungkin juga kalau orang yang berdosa itu akan diterima di hadapan Tuhan. Ya. Enggak bakal sedikit pun dosa. Kita harus benar-benar hidup, harus benar-benar fisik tubuh kita ini suci. Ya. Suci. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, tadi malam saya menjelaskan bahwa kita ini akan diangkat oleh Tuhan, tetapi dengan tubuh yang baru. Ya. Nanti tubuh kita akan diubahkan dengan tubuh yang sempurna, tubuh yang baru. Ya, saat ini kita nikmati aja apa adanya fisik tubuh kita, kita syukuri, karena nantinya kita akan diberikan tubuh kemuliaan. Ya. Jangan pernah kita kecewa. Kita semua adalah hidup anugerah Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Efesus 2 ayat 8, untuk supaya kita memahami, saya tegaskan melalui firman Tuhan. Efesus 2 ayat 8. Ya, saya bacakan buat kita semua. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Pemberian Allah. Mari kita sadari bahwa hidup kita, apapun yang kita terima ini pemberian Allah. Pemberian Allah. Dan itu untuk kehidupan saudara sekalian selama masih ada di dalam dunia ini. Ini udah lebih dari 5 menit ya.
Ya, nggak apa-apa, diampuni karena anak saya itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan, hidup ini adalah anugerah Tuhan diberikan kepada orang yang tidak layak. Di sini siapa yang merasa layak, angkat tangan. Saya sudah layak, Tuhan, nggak perlu saya dikasihani. Saya bisa berbuat ini itu, saya bisa memberi ini itu. Siapa? Angkat tangan. Saya yakin nggak ada. Atau malu-malu. Jangan-jangan di luar sana, saya. Tapi di sini semua malu-malu. Karena saya akan kasih ayatnya ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan ya. Kita memiliki hidup. Pemberian Tuhan diberikan kepada orang yang mati. Sebenarnya saudara dan saya dahulu, kata Paulus juga, bukan kata saya, firman Tuhan mengatakan dahulu kita adalah orang-orang yang mati. Ya, kita bersyukur, amin, kita memiliki hidup diberikan oleh Tuhan. Karena kita kalau tidak memiliki hidup, kalau tidak diberikan anugerah oleh Tuhan, sia-sia hidup ini. 70 sampai 80 tahun kita jalani akan sia-sia ya kalau tidak memiliki hidup. Kita boleh memiliki segala sesuatu yang ada, tapi kalau tidak memiliki hidup percuma ya, sia-sia. Dan segala sesuatu yang ada adalah berkat Tuhan, itu pun anugerah Tuhan ya. Itu anugerah Tuhan. Sekecil apapun barang di rumah saudara, jangan menganggap itu kehebatan saudara. Ya, contoh apa ya? Sapu kayak. Itu anugerah Tuhan. Kita punya sapu untuk membersihkan, anugerah Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan kesehatan buat kita, kita tidak bisa mencari uang. Ya mungkin sapu juga bisa aja minjem. Kalau di rumah saya kan di PTN ini ya rumah sangat-sangat sederhana gitu. Jadi kalau pinjam sapu ke tetangga ya tinggal teriak aja, nggak usah teriak, dekat bicara aja ya. Itu pun anugerah Tuhan. Kita minjam sapu pun kalau kita diberi juga anugerah Tuhan. Kenapa? Orang itu dikasih kemurahan ya. Kemurahan itu juga anugerah Tuhan. Orang mengasihi kita semua juga itu anugerah Tuhan ya. Itu harus kita sadari bahwa apapun yang kita miliki, kita punya, itu semua oleh anugerah Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sana dikatakan oleh iman ya. Sebab karena kasih karunia kamu, kasih karunia adalah anugerah ya. Saya katakan tadi, kasih karunia adalah anugerah. Bukan hadiah. Bukan suatu upah. Di dalam Roma juga katakan kalau kasih karunia dianggap upah, itu bukan kasih karunia. Ya memang upah karena kita bekerja. Kalau kita bekerja di perusahaan, kita dapat gaji itu upah ya, bukan anugerah. Tapi anugerah yang kita tidak mampu Tuhan memberikan, itulah anugerah ya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan selanjutnya di sana dikatakan kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Iman pun pemberian Allah ya. Kalau kita Allah memberi itu kepada orang yang memang layak untuk menerimanya, itu pemberian Allah. Kita diberikan iman ya. Tanpa iman, firman Tuhan di dalam Roma, tanpa iman kita sulit untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Oleh iman, kamu dibenarkan oleh iman ya. Sehingga kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan.
justification, dibenarkan, ya, bahkan dikuduskan oleh Tuhan. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, enak kalau kita dari sini, ya, ada yang ngantuk kelihatan, ada yang ngobrol main HP, tapi positif aja. Saudara bukan main HP, tapi yang memang lagi ngikutin khotbah pada pagi ini. Oke, saya percepat ya. Oleh iman, ya. Dari Kejadian sampai Wahyu pun orang diselamatkan itu anugerah dan iman, ya. Abraham beriman sehingga dia jadi bapak orang beriman. Kalau Abraham beriman minta anak Ishak, diberikan Ishak. Walaupun si Sarah ketawa ya, Sarah bukan Sarah dokter ini, tapi Sarah istrinya Abraham ketawa begitu dikasih tahu oleh malaikat, kamu akan punya anak. Saya udah nggak mungkin gitu kan. Tetapi itu Abraham dengan imannya memberikan anaknya Ishak satu-satunya untuk dikorbankan. Itu iman, ya. Iman. Dari Kejadian sampai Wahyu orang diselamatkan, tokoh-tokoh itu karena iman, ya. Kemarin sudah saya bagikan di pemuda, ya. Kita diselamatkan oleh iman. Henok, Musa, terus siapa lagi itu beriman semua. Nuh suruh bikin batra di gunung. Wah, kalau kita nggak bakalan melakukan, sulit di gunung, nggak mungkin lagi. Dipikir lagi oleh otak kita, nggak mungkin ini. Tapi ini firman Tuhan. Ya. Anakku lagi. Ya. Oleh iman. Ya nggak apa-apa sih. Pokoknya saya terus sampaikan. Kalau Pak Welmi kan 633, 333. Kalau saya ya usahakan supaya kita beribadah. Itu yang saya sampaikan, bahwa tanpa iman orang tidak mungkin. Di dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Ya, itu iman. Ketika kita beriman, kita yakin bahwa saya sudah memiliki hidup, sudah memiliki keselamatan. Itu saja, nggak boleh diganti-ganti dan nggak boleh dialihkan ke pemikiran-pemikiran yang lain. Ya. Karena kita beriman, yang belum kita lihat itu bukti akan dinyatakan oleh Tuhan. Ya. Apapun yang kita harapkan melalui iman kita. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, kita memiliki hidup karena ada Roh Kudus. Roh Kudus sebagai jaminan. Roh Kudus sebagai jaminan. Tanpa hidup kita, hati kita ada Roh Kudus, mustahil kita akan disebut anak-anak Allah. Mustahil kita akan disebut orang yang diselamatkan. Karena Roh Kudus inilah sebagai jaminan, sebagai meterai, ya. Meterai di dunia ini itu walaupun yang harganya 10.000 ya sekarang, itu sangat-sangat kuat, ya. Di dalam hukum kalau ada surat meterai itu sangat kuat, apalagi meterai dari Tuhan, ya. Yang harganya bukan 10.000 lagi. Dunia ini dijual, nggak mungkin kita bisa beli meterai Tuhan yang adalah Roh Kudus. Ya. Bulan hari ke-40 ya nanti ya, setelah Yesus bangkit, akan ada pencurahan Roh Kudus. Baru nanti Yesus naik,
di hari yang ke-50, namanya Pentakosta, Yesus naik. Tapi hari yang ke-40 setelah Yesus bangkit, ada pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus ini itu hal yang dijanjikan oleh Tuhan. Aku akan meminta kepada Bapa Parakletos, penolong buat kita semua, buat orang percaya, penolong. Makanya di dalam pujian juga ada, bersama Roh Kudus ku melangkah, ya, bersama Roh Kudus. Jadi hidup kita setiap hari bersama Roh Kudus. Tidak boleh di dalam hati kita bertentangan dengan Roh Kudus. Sangat-sangat berbahaya. Mau berangkat bekerja, kita berdoa. Berdoa kepada Tuhan, tapi kita juga berdoa kepada Roh Kudus. Roh Kudus mendengarkan. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Ya, ketika kita percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat, Roh Kudus menjadi metre, menempel, melekat di dalam hati kita. Jangan mempermalukan Roh Kudus yang kita hidup bersama-sama setiap hari dengan Roh Kudus. Roh Kudus maunya A, tapi kita jangan melakukan B. Ini yang sering. Roh Kudus A maunya, tapi kita melakukan B. Apakah tidak menyakiti? Kita di dalam keluarga, kita di rumah hidup dengan istri, ya, dengan istri. Maunya suami A, tapi istri melakukan B. Apakah itu tidak menyakiti? Walaupun mungkin kalau ada suaminya yang sabar, diam aja. Tapi saya yakin dalam hatinya gondok. Ini gimana istri saya? Seperti juga kita. Kalau kita hidup bersama-sama Roh Kudus untuk menuntun ke kanan, ternyata kita belok ke kiri. Apa enggak menyakiti? Seperti Yunus ya, suruh ke Niniwe, tapi dia ke tempat lain, menyakiti hati Tuhan. Akhirnya Tuhan berikan penghukuman bagi Yunus. Sama, mari kita kasih Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah metre, ya, metre di dalam hidup kita. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, ada Roh Kudus enggak nih? Dan Tuhan tahu, ketika ada Roh Kudus, kita dilayakan untuk masuk, karena ada jaminan, ada metre di dalam hidup kita. Dan oleh sebab itu kita jangan mendukakan Roh Kudus, jangan. Apalagi menghujat. Kalau mendukakan masih ada ampun katanya, tapi kalau menghujat Roh Kudus sama sekali tidak ada ampun. Berarti sama juga menolak Kristus. Hidup kita anak Tuhan yang semu, ya. Katanya anak Tuhan, kata kita, tapi kan orang lain yang harus menilai, ya. Kekristenan itu bukan kata kita. Kekristenan ini kata orang, ya. Ya, kita sudah melakukan ini itu. Tapi kata orang apa? Ya. Kita boleh ngaku, tapi yang tahu ialah Tuhan, dan dinilai oleh orang lain. Termasuk saya sedang khotbah di sini, dinilai sama orang lain. Pak pendeta bohong itu, kemarin di sana marah-marah, ya. Kita hati-hati juga, kita jadi anak Tuhan tuh. Apapun yang akan kita ucapkan, kita hati-hati, pikir dulu sebelum keluar. Apakah ini menyakiti orang atau tidak? Tentunya kalau kita menyakiti orang ini juga mendukakan Roh Kudus, ya. Jangan sampai Roh Kudus pindah dari hati kita, ya. Jangan sampai. Berarti kalau Roh Kudus pindah berarti kita menghujat, bukan mendukakan, ya. Kalau mendukakan ya masih ada ampun gitu. Kalau menghujat sama sekali, pastikan kita semua ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu tidak mau diduakan, ya. Jangan Roh Tuhan, Roh Kudus ini, ya, yang kita hidupi ini maunya A, tetapi ada kuasa-kuasa dari luar ingin mengaco. Jangan, kamu jangan ke gereja hari ini.
Itu kuasa-kuasa kegelapan yang sering mengganggu kita. Akhirnya kita tarik ulur dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa-kuasa. Sebenarnya Roh Kudus bisa juga menang, tapi kadang-kadang kita diberikan kemenangan nggak mau. Ya, jangan menyalahkan. Kalau kita sakit, kalau kita ini, tapi bukan berarti penyakit itu dari Tuhan. Ada penyakit yang dibuat oleh diri kita sendiri, bukan dari Tuhan. Tuhan nggak pernah memberikan suatu kesulitan bagi kita. Ya, di dalam Yakobus, karena dikatakan Tuhan itu tidak pernah akan mencobai. Kadang-kadang ada kesalahan-kesalahan kita itu sendiri. Makanya kalau ada hal yang terjadi di dalam hidup kita, introspeksi diri. Apakah ini kesalahan saya? Apa memang kesalahan Roh Kudus? Ya, Roh Kudus yang menjadi jaminan di dalam, sehingga kita memiliki hidup. Mari kita beriman terus kepada Tuhan. Iman yang seperti apa? Jangan iman hanya lip service, ya. Iman yang ya saya beriman, saya percaya, tapi dalam hatinya belum percaya sungguh-sungguh. Ya. Iman yang trust, iman yang mempercayakan, ya. Beda ya. Kita percaya dengan mempercayakan itu beda. Mempercayakan kepada Tuhan beda dengan mempercayakan kepada manusia. Mempercayakan kepada manusia bisa kecewa. Ya. Pak, tolong pinjam duitnya, besok diganti. Ya, kasih. Tapi ternyata besok belum dibayar. Kecewa kita kan. Karena kita mempercayakan kepada manusia. Kalau kita mau menolong orang, ya udah ikhlasin aja. Ya, ikhlasin supaya kita tidak kecewa. Tapi iman yang mempercayakan, ya. Saya udah sering kasih ilustrasi, tapi saya akan sampaikan lagi. Ada seorang akrobatik. Dia membuat atraksi menjadi tontonan bagi orang banyak. Ya, ini cerita nih ya, bukan nanti jangan sampai satu dari mimbar tanya di mana gitu. Namanya juga cerita buat memudahkan kita untuk mencerna firman yang saya sampaikan. Ya, Yesus sendiri sering pakai perumpamaan. Jadi di suatu negara ada bangunan yang tinggi, menjulang tinggi di bawah jalan yang ramai. Akrobatik ini membuat suatu tali atau sling atau tali dari besi dari gedung ini sampai ke gedung itu, ditarik kencang. Seorang akrobatik ini berjalan dari ujung sampai ke ujung, bolak-balik. Hebat dia nggak jatuh. Nggak jatuh ini. Dari ujung ke ujung, siapa orangnya paling begini, gitu. Ujung. Tepuk tangan dari penonton, waduh, riuh sekali. Hebatnya orang hebat. Ini orang hebat baru nih saya melihat orangnya seperti ini. Ya. Tapi begitu yang bertepuk tangan ditawarin atau diminta, siapa yang mau saya gendong dari ujung sampai ujung. Enggak ada yang mau dia, padahal dia percaya orang itu hebat. Percaya. Enggak ada yang mau, takut. Nanti jangan-jangan jatuh pas saya pas saya naik jatuh. Tapi ada seorang anak kecil yang berteriak, "Saya mau." Luar biasa, orang gede pada yang teriak-teriak, yang bersorak-sorak itu gak mau, tapi anak kecil mau nih. Heran gak? Heran ya. Mumpun siapa itu anak kecil? Udah sering saya cerita. Wah, siapa? Anaknya. Kenapa anaknya? Anaknya itu tahu kemampuan dari orang tuanya. Saya pasti selamat nih.
dari ujung ke ujung. Wah, nggak takut. Jangankan kok berjalan, Pak, lari juga saya nggak takut gitu. Karena dia tahu kemampuan dari orang tuanya. Seperti juga kita dengan Tuhan Yesus. Kita percayalah dalam nama Yesus, pergi iblis, setan. Jangan ngusir orang ngantuk ya. Ini kalau orang ngantuk diusir nggak tidur. Sering saya makanya kalau ada yang ngantuk nggak saya usir, biarin aja. Nanti takutnya nggak bisa tidur di rumah. Saya mau. Wah, luar biasa nih orang-orang penonton juga lihat. Wih, bener-bener hebat gitu. Padahal tadi saya lupa, kalau yang mau akan dikasih hadiah miliaran dolar. Enggak mau. Anaknya tahu kemampuan dari orang tuanya. Kalau anak-anak di sini punya orang tua, jangan pernah meragukan kemampuan orang tua. Ya, orang tua berjuang untuk mati-matian demi anak kita. Kita bersyukur yang masih punya orang tua ya. Hormati mereka, kasihilah mereka ya. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, ya apa yang bisa kita lakukan? Paling nangis. Tadi malam Pak Edi ditangisi sama anak-anaknya, sama kakaknya. Ya udah mati juga ditangisi, apa yang mau ditangisi? Yang bisa saya katakan teladani. Dengan iman, dia mempertahankan iman. Walaupun sakit sudah 20 tahun, tapi dia masih mempertahankan iman. Luar biasa, itu saja. Kita kadang-kadang tidak percaya dengan kemampuan Tuhan Yesus yang luar biasa, yang buat mujizat. Seperti Thomas, ya. Hari ini tulisannya di renungan itu baca ya. Kalau ada renungan dibaca. Betapa bukan di renungan tapi di ini tadi di pembacaan kita hari ini ya. Baca tuh. Thomas percaya kepada Yesus, kalau tunjukkan dong lubang pakunya. Kalau kau menunjukkan lubang paku baru saya percaya. Tuhan ditantang. Aduh, kita nggak boleh menantang Tuhan. Begitu ditunjukkan, Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Ya, itu. Percaya, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bersama Roh Kudus ku melangkah. Nanti ke depan ada lagu ini ya, saya suka. Karena itu untuk menanti pencurahan Roh Kudus, bersama Roh Kudus. Nggak tahu siapa PL-nya minggu depan. Saya minta ada pujian, banyaklah puji-pujian Roh Kudus. Ya, kembali bahwa kita memiliki iman yang trust, yang mempercayakan, bukan hanya sekedar percaya. Kalau kita hanya sekedar percaya, lewat gitu aja. Rajin gereja, pulang ke gereja, udah lupa lagi. Apalagi di perhadapan dengan persoalan masalah yang ada. Ya. Roh Kudus sebagai materai. Saya tidak bacakan di dalam Efesus 1 ayat 13. Kita dimetrekan oleh Roh Kudus, baca sendiri supaya jangan kepanjangan. Di dalam Korintus 1 ayat 22, Roh Kudus sebagai jaminan, sebagai metre di dalam kita. Sudah ditampilkan ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimetrekan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Amin. Ada bersama Roh Kudus kita. Puji Tuhan. Kalau tidak ada Roh Kudus, kita harus hidup di dalam Kristus. Harus hidup, jangan hidup di dalam Dia. Coba lihat, di dalam Dia. Dia ini siapa? Tuhan. Ketika kita meninggal dunia, ini saya. Ini umpamanya Yesus. Begitu kita berhadapan dengan Allah, langsung diterima. Coba kalau kita maju duluan, kita tidak hidup di dalam Kristus, tidak hidup di dalam Kristus, kita maju, wah, tar dulu di dalam 1 Tesalonika 4 kita akan dihakimi ya. Dalam Wahyu 20 juga
kita akan dihakimi. Tapi karena kita hidup di dalam Dia, keburukan kita, kejelekan kita sudah tidak ada. Yang ada ialah kita hidup di dalam Kristus. Itu yang menjadi penolong kita. Ya, yakinkan di dalam diri kita ada Roh Kudus. Di dalam apalagi tadi? Korintus 1 ayat 22. Coba. Korintus 1 ayat 22. Karena saya tadi tidak saya kasih ini sehingga dia udah benar ya. Udah benar. Korintus 1 ayat 22. Nah, kita baca bersama-sama. Bukan nih. 1 Korintus. 2 Korintus, sorry. 2 Korintus 1 ayat 22 kita baca sama-sama. 2 Korintus 1 ayat. Coba. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, ya. Sebagai jaminan Roh Kudus. Roh Kudus. Menghina bapak katanya masih diampuni, menghina anak masih diampuni, tapi kalau menghina Roh Kudus tidak ada ampun lagi. Cari sendiri ayatnya dan pasti ada. Yang ketiga, ini yang terakhir, keselamatan adalah kekal. Ya, siapa yang mengatakan bahwa keselamatan itu bisa hilang? Siapa yang mengatakan? Nanti diskusi sama saya. Keselamatan adalah kekal. Kalau kedua tadi ini sudah dijalani, diimani, dilakukan dengan baik, keselamatan ini tidak akan hilang. 1, ada iman. Kita dibenarkan oleh iman. 2, Roh Kudus sebagai meterai. Di dalam hidup ini iman dan Roh Kudus yang menuntun kita untuk melakukan segala sesuatu sehingga apapun yang kita lakukan adalah sesuatu yang benar. Saya jamin, firman Tuhan ya, bukan saya, tidak akan hilang, kekal. Keselamatan adalah kekal dan pasti. Siapa di sini mengatakan bahwa keselamatan itu tidak pasti? Mudah-mudahan, insya Allah gak ada. Kita harus imani bahwa keselamatan itu kekal, ya. Tuhan ini tidak seperti saya. Kalau saya janji akan saya berikan uang, nanti bagi-bagi uang 100.000, jemaat yang ada di sini bisa bohong, bisa. Ya nggak punya uang saya. Udah berapa orang nih, kalau ada 50 orang udah 5 juta. Tapi kalau Tuhan tidak pernah berdusta, tidak pernah bohong, apa yang Dia katakan pasti akan digenapi. Amin. Pasti itu. Buat apa? Tuhan bangkit, pasti. Tuhan mati di kayu salib, pasti. Bukan karena Yudas, karena penebusan itu akan dilaksanakan. Bukan karena Yudas, itu pasti. Dan Tuhan tidak pernah berbohong. Kalau Tuhan berbohong, maka sia-sialah iman kita. Di dalam 1 Korintus 15. Sia-sia, ngapain kita rajin-rajin ke gereja? Toh nggak ada yang udah capek, ngantuk, ya. Enakan di rumah nonton YouTube, buka HP, udah. Ya. Tapi Tuhan tidak pernah bohong. Kita imani itu. Janji Tuhan pasti akan digenapi, termasuk keselamatan akan digenapi. Dan keselamatan itu pasti, ya. Keselamatan itu pasti. Kita untuk mengakhiri, ya, kelihatan sudah terlalu lama saya. Jadi kalau udah bilang mengakhiri itu senang ya pada. Nah, kita baca di dalam Roma 8. Tadi saya katakan bahwa Roma 8 ayat 35
ini dikatakan di sana, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Gak ada. Kuasa apapun gak bisa. Kalau kita tetap bersandar berharap kepada Tuhan, jangan pernah kita takut. Roma 8 ayat 35 di sana dikatakan, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang apapun. Nanti di akhir zaman ini seru, ya serem. Kalau saudara mau menunggu akhir zaman, tunggulah, jangan mati, ya. Karena itu sangat serem. Antikristus keluar, anak akan dipotong lehernya di depan orang tuanya. Orang tuanya satu mengatakan, percaya Yesus apa tidak itu? Kalau bilang percaya Yesus, dipotong. Nah, itu ya, akhir zaman ya. Tapi firman Tuhan, tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Itulah jaminan keselamatan, bahwa keselamatan kekal, dan itu pasti. Ya, saya bacakan biar cepat di dalam Roma 5 ayat 9 dan 10. Perhatikan. Roma 5 ayat 9 dan sampai 10. Baca sama-sama, nanti langsung kita berdoa. Tapi kalau nggak baca, ya jangan berdoa. Berdoa artinya tanda sudah selesai nih firman Tuhan. Roma 5 ayat 9 sampai dengan 10. 1, 2, 3. Lebih, karena kita sekarang telah diperkenalkan, kita pasti 10. Ya, lebih kita yang telah diperkenalkan pasti. Ada yang sangat penting, kata apa di situ? Yo. Kata apa? Dari 2 ayat ini yang penting sekali. Udah ya, kesuwen lah. Saya kasih tahu kata pasti. Ada kan? Dari 2 ayat ini pasti akan diselamatkan. Pasti. Ini janji Tuhan loh, bukan janji saya. Pasti, kata pasti ini, pastinya Tuhan, ya dan amin, pasti akan diselamatkan. Bukan insya Allah, bukan mudah-mudahan, ya, bukan alam-alam, tapi pasti diselamatkan. Kita bersyukur bahwa ternyata kehidupan kekal ini ialah bagi kita orang yang ada 3 hal kita. Iman, ada jaminan Roh Kudus, dan pasti memiliki keselamatan yang kekal.